maksud? hasutan yang memprovokasi Bapak Perdisambo dengan istrinya maupun dengan ajudan, dengan cara mengatakan, oh ajudan ini pakai parfum sama dengan parfum yang dipakai ibu. Kemudian menghasut bahwa almarhum ini pernah dia pergoki menembak foto atau mau menembak foto daripada Pak Perdisambo selaku Kadif Propam. Kemudian menghasut Bapak Perdisambo seolah-olah almarhum ini adalah membocorkan rahasia daripada Perdisambo kepada ibu sehingga memicu pertengkaran antara ibu dengan Bapak, kemudian menyebabkan ibu jadi sakit. Bahwa di dalam keterangannya tersangka FS mengatakan bahwa dirinya menjadi marah dan emosi setelah mendapat laporan dari istrinya PC yang telah mengalami tindakan yang melukai harkat dan martabat keluarga yang terjadi di Magelang yang dilakukan oleh almarhum Joshua. Oleh karena itu, kemudian tersangka FS memanggil tersangka RR dan tersangka RE untuk melakukan pembunuhan. FS memang mengakui bahwa itu tidak terjadi. Saya bergeser sedikit setelah saudara Joshua tersungkur ditembak itu, dan dia kemudian menggunakan senjata Joshua, memakai sarung tangan, dia tembak-tembak ke atas. Sepintar-pintar orang merekayasa ya, tetap aja kalau kita telusuri satu pelan-pelan, satu persatu barang buktinya akan kelihatan bahwa rekayasanya itu meninggalkan ya cacat-cacat keterangan, cacat-cacat bukti gitu. Kalau yang menjadi otaknya ya sudah jelas saudara FS, dan dia mengakui memang saya yang buat skenario juga. Adegan Bopong membopong Putri Cendrawati hanya skenario Deolipa sebut dalang selain Ferdi Sambo, mana ada ajudan Bopong Bayangkari Bintang 2. Mantan pengacara Baradae Deolipa Yumara masih terus membongkar motif pembunuhan Brigadir J, padahal Deolipa Yumara sudah tak lagi menjadi pengacara Baradae. Melansir Kompas.com, Baradae mencabut kuasa Deolipa Yumara dan Burhanuddin per 10 Agustus 2022. Ada pula materai di surat tersebut. Dengan ini saya selaku pemberi kuasa menyatakan mencabut kuasa tersebut terhitung sejak tanggal surat ini ditandatangani. Demikian salah satu pernyataan Baradae dalam surat tersebut. Tapi Deolipa Yumara masih terus ingin membongkar fakta di balik motif pembunuhan Brigadir J yang melibatkan Baradae. Melansir Tribun Wow, Deolipa menyoroti soal adanya narasi yang beredar bahwa Brigadir J hendak menggendong Putri Cendrawati. Ia menilai bahwa narasi tersebut hanya rekayasa belaka. Ia menyebut sosok selain Ferdi Sambo yang diduga telah merekayasa cerita tersebut. Seperti diketahui bahwa diduga pembunuhan Brigadir J dipicu oleh kejadian saat rombongan Putri berada di Magelang. Dikabarkan bahwa Sambo murka saat mendapat laporan bahwa Brigadir J telah melecehkan Putri. Kabar yang beredar, Kuat Maruf selaku orang kepercayaan Sambo telah 2 kali memergoki Brigadir J terindikasi melakukan pelecehan. Insiden pertama yaitu saat Brigadir J hendak membopong Putri yang tertidur di sofa, lalu yang kedua saat Brigadir J kabur dari kamar istri Sambo. Tapi Deolipa membantah soal tudingan tersebut. Menurutnya cerita itu hanya rekayasa yang dibuat Kuat. Baradae nggak ngomong begitu, dia nggak tahu dia, ucap Deolipa dikutip TV One News Kamis. Jadi bopong-membopong itu suatu bentuk kebohongan yang dibikin Kuat kelihatannya. Mana adalah seorang ajudan berani bopong si Putri, dia kan Bayangkari Bintang 2. Lebih lanjut, ia menyebut bahwa Kuat ingin membawahi para ajudan Sambo. Dugaan Deolipa, Kuat dan Brigadir J terlibat cekcok sehingga orang kepercayaan Sambo itu mengarang cerita sedemikian rupa demi memperburuk citra mendiang. Itu propaganda. Terus dibikin skenario duga Deolipa. Sebenarnya si Kuat ini kepingin jadi bos di antara para ajudan. Terus mungkin kemarin ada berantem sama Joshua, terus kesal akhirnya bikin cerita begitu. Karena di rumah itu ada Susi kan nggak masuk ke atas. Cuman ada Putri, Joshua dan Kuat cuma bertiga kan. Joshua meninggal mau cari motif apa, ujar Deolipa. Lantas benarkah analisis Deolipa tersebut? Setelah Ferdi Sambo dipecat Polri, Itsus akan proses 34 terduga pelanggar kode etik dalam 30 hari. Ferdi Sambo setelah menjalani sidang kode etik akan diputuskan dijatuhi sanksi pemberhentian tindak tidak dengan hormat. Jumat 26 Agustus 2022. Dalam artikel mengulas tentang Ferdi Sambo yang dipecat dari institusi Polri hingga tim Itsus akan proses 34 orang lainnya.
Mantan Kadif Propam Polri Irjen Ferdy Sambo resmi dipecat dari institusi Polri berdasarkan sidang kode etik pada Kamis 25 Agustus 2022. Dalam sidang etik tersebut, Ferdy Sambo dinyatakan terbukti melanggar kode etik dan diberhentikan tidak dengan hormat dari Polri. Selanjutnya, Inspektorat Khusus masih terus bekerja mendalami terkait pelanggaran kode etik dalam kasus penembakan Brigadir Nofriansah Yosua Huta Barat alias Brigadir J. Menurut Kepala Divisi Humas Polri Irjen Dedi Prasetyo, sebanyak 34 orang terduga pelanggar kode etik akan diproses dalam sidang etik. Dedi mengatakan pihaknya akan menjadwalkan sidang etik bagi terduga pelanggar kode etik. Dedi pun menegaskan tim penyidik juga sedang melakukan pemeriksaan terhadap tersangka lain, yakni istri Ferdy Sambo Putri Candrawati. Sebab kata Dedi, sesuai arahan Kapolri Jenderal Sigit Prabowo, berkas Putri Candrawati akan segera dilimpahkan ke JPU. Sebelumnya, Ferdy Sambo menjalani sidang Komisi Kode Etik Polri yang digelar sejak pagi hingga Jumat 27 Agustus 2022 dini hari. Kepolisian Negara Republik Indonesia resmi memecat Ferdy Sambo. Dalam sidang tersebut memeriksa 16 orang termasuk Ferdy Sambo dan 15 saksi. Adapun sebanyak 15 saksi mengakui apa yang dilakukan dan Ferdy Sambo tidak menolak apa yang disampaikan para saksi tersebut. Selain sanksi pemecatan, Sambo juga dijatuhkan sanksi etik dengan dinyatakan sebagai perbuatan tercela dan sanksi administratif berupa penempatan khusus selama 40 hari. Setelah dibicarakan keputusan majelis sidang, Sambo pun mengajukan banding. Kapolri 97 polisi diperiksa, 35 diantaranya langgar kode etik. Diberitakan tribunnews.com, Kapolri Jenderal Sigit Prabowo mengungkapkan sebanyak 97 personil Polri telah dilakukan pemeriksaan kode etik dan internal Polri terkait penembakan Brigadir J di rumah dinas Irjen Ferdy Sambo beberapa waktu lalu. Listio Sigit menyebut berdasarkan pemeriksaan terhadap 35 personil yang melakukan pelanggaran kode etik profesi. Listio pun merinci 35 terduga pelanggar berdasarkan pangkat. Listio menambahkan dari 35 personil itu 18 anggota saat ini sudah ditempatkan di penempatan khusus, sementara yang lain masih berproses pemeriksaannya. Sebagai informasi, Brigadir J meninggal setelah ditembak di rumah dinas ex Kadif Propam Polri Irjen Pol Ferdy Sambo Duren 3, Jakarta Selatan pada Jumat 8 Juli 2022 lalu. Terkait hal tersebut, tim Sus Polri sudah menetapkan 5 orang sebagai tersangka dalam kasus Brigadir J. Di antaranya Irjen Ferdy Sambo, istri Ferdy Sambo, Putri Candrawati, Baradae, Bribka Riki Rizal, dan Kuat Maruf. Jejak digital 2 anggota DPR yang bela Ferdy Sambo dibongkar. Ketua IPW, dia bilang FS itu korban. Kasus pembunuhan Brigadir J oleh ex Kadif Propam Irjen Ferdy Sambo dan 4 tersangka lainnya masih terus bergulir. Hingga saat ini motif pembunuhan Brigadir J oleh Ferdy Sambo belum jelas. Kini disebut ada 2 anggota DPR yang sempat beri pembelaan ke suami Putri Candrawati. Ketua Indonesia Police Watch Sugeng Teguh Santoso mengungkap jejak digital 2 anggota DPR Republik Indonesia yang memberikan pembelaan pada Ferdy Sambo di kasus pembunuhan terhadap ajudannya Brigadir J. Sugeng menyampaikan bocoran tersebut kepada anggota Mahkamah Kehormatan Dewan DPR di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Kamis. Sugeng mengatakan ada 2 anggota DPR Republik Indonesia yang sempat membela Ferdy Sambo. Dia berasumsi demikian karena kedua anggota DPR itu sempat menghubunginya lewat pesan WhatsApp dan telepon seluler. Sugeng mengatakan anggota DPR tersebut menghubunginya pada 12 Juli 2022 atau di awal-awal munculnya informasi tewasnya Brigadir J di rumah Irjen Ferdy Sambo. Pada 12 Juli malam ada 2 anggota dewan. Satu pertama mengirim WA. Kata Sugeng mengutip tribunnews.com dengan judul Ketua IPW bocorkan nama 2 anggota DPR yang beri pembelaan ke Ferdy Sambo. Kabar tewasnya Brigadir J di rumah dinas Ferdy Sambo pertama mencuat pada Senin atau 3 hari setelah kematian sang ajudan. Di tengah rapat dengan Majelis Kehormatan Dewan, Ketua IPW Sugeng Teguh Santoso mendadak meminta rapat dilaksanakan dengan tertutup. Saat awal kasus ini mencuat, polisi menyebut Brigadir J tewas karena adu tembak dengan Baradae. Brigadir J tewas karena berusaha melecehkan Putri Candrawati selaku istri Ferdy Sambo. Sugeng mengatakan anggota DPR itu awalnya mengirimkan tautan berita soal pernyataan Komnas Perempuan yang menyebutkan bahwa istri Irjen Ferdy Sambo, Putri Candrawati harus dapat perlindungan. Namun karena banyaknya pesannya masuk ke ponsel Sugeng ketika itu, pesan dari anggota DPR tersebut tidak terbaca. Tak lama kemudian legislator itu menelponnya tersinggung panggilan Dinda. Sugeng menuturkan di awal obrolan dirinya sempat tersinggung karena anggota dewan tersebut memanggilnya dengan sebutan Dinda. Padahal Sugeng tahu lawan bicaranya ini tidak lebih senior dari dia. Tanpa menyebutkan nama, Sugeng mengungkap bahwa wakil rakyat tersebut pernah menjadi pengurus suatu organisasi hak asasi manusia ketika dirinya sudah menjadi wakil ketua organisasi itu di tingkat nasional.
Saya tidak sebut namanya, memang dia anggota dewan. Dia apakah lebih tua dari saya atau tidak, yang pasti saya tidak pernah menjadi adik asuhnya, ujar Sugeng. Meski sempat menegang, pembicaraan akhirnya tetap mengalir. Saat itu kata Sugeng, anggota DPR tersebut menyebut bahwa Ferdy Sambo merupakan korban dalam kasus ini. Anggota dewan itu bahkan tampak ikut kesal atas kasus yang menyeret Sambo. Jadi dia bilang FS itu korban, FS ini dizalimi, harga dirinya diinjak-injak. Dan dia sangat menyesal mengapa bukan dia yang menembak Brigadir J, ungkap Sugeng. Kepada Sugeng, anggota DPR ini menyampaikan narasi baku tembak antara Brigadir J dan Baradae di rumah dinas Sambo yang akhirnya menewaskan Yosua. Sebagaimana narasi yang disampaikan polisi di awal, anggota dewan itu juga menyebutkan bahwa insiden baku tembak bermula dari pelecehan Brigadir J terhadap istri Sambo. Saya bilang oke, info ini saya tampung, balas Sugeng. Sugeng juga mengungkap ada anggota DPR lain yang menghubunginya lewat telepon untuk membahas kematian Brigadir J. Namun, Sugeng memastikan anggota DPR ini tidak berupaya mempengaruhi pandangannya terkait kasus ini. Saya cuma nelpon sama dia. Enggak bang, ini soal kasus Sambo ini janggal, dia tidak mempengaruhi kalau ini, beber Sugeng. 3 hari setelahnya, Sugeng juga mengaku mendapat telepon dari salah satu polisi berpangkat Komisaris Besar Perwira Menengah yang bertugas di Badan Intelijen dan Keamanan Mabes Polri. Itu disebut Sugeng menyampaikan narasi kematian Brigadir J sama dengan pengakuan Sambo di awal. Sama ceritanya persis sama anggota DPR yang pertama pelecehan, korban dia marah, FS tidak ada di lokasi sedang PCR, ujar Sugeng.